Salam jumpa lagi sobat-sobat budaya. Rahayu. Asih ing Allah, rejeki lumintu datan ana rote. Sobat budaya, di awal pembabaran video ini saya ingin membacakan semacam cangkriman atau sasmito yang mungkin nanti maknanya apa. Seiring dengan berjalannya waktu, alam akan membuka apa itu jawabannya. Durung jangkep kiwa tengen, sumpinge gajah nguling. Durung jangkep kiwa tengen, sumpinge gajah nguling. Durung jangkep kiwa tengen, sumpinge gajah nguling. Ya, kira-kira begitu. Sobat budaya, kita sering mendapat pertanyaan, apa tujuannya kita mengenal diri pribadi. Nah, kenapa sekarang generasi muda mencari diri pribadi, memasuki agnostikisme, juga bahkan ateis, menjalankan spiritual healing, kemudian juga mencari jawaban-jawaban yang dia merasa penasaran tidak ditemuinya di dalam dogma-dogma yang sudah ada. Nah, mengenali diri pribadi adalah langkah untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam kehidupan. Orang Jawa menyatakan bahwa hidup harus mencari katentreman, karaharjan, kerahayuan. Nah, proses ini adalah proses pencarian diri pribadi yang sering disebut sebagai individuasi, yaitu melibatkan pemahaman yang mendalam tentang siapa kita sebagai individu. Proses individuasi dipastikan akan berhubungan dengan dunia spiritual. Pasti tergantung pada pribadi-pribadi, maka aspek-aspek spiritual seperti pencarian makna dalam kehidupan, kemudian mengeksplorasi hubungan dengan yang lebih besar atau yang transendental yang dapat kita rasakan dalam alam semesta ini menjadi bagian integral dari proses individuasi itu. Secara teoritis ya, ada yang dinyatakan tahap refleksi diri, yaitu meluangkan waktu untuk merenungkan tentang diri sendiri, mempertimbangkan nilai-nilai, keyakinan, minat, dan juga harapan, kemudian juga mengenali kelebihan dan kelemahan diri, memanfaatkan kelebihan dan mengatasi kelemahan. Nah, berusaha menjaga keseimbangan dalam hidup. Mengenali diri pribadi secara teoritis sangat banyak diakselerasikan dengan ilmu, banyak tulisan-tulisan yang juga bisa dijiwai sebagai cermin ya, bahwa pemahaman tentang perilaku dan proses mental manusia ada tertulis dalam banyak buku psikologi umum, misalnya Man Search for Meaning karya Viktor E. Frankl ya. Kemudian juga ya dalam filsafat tentang eksistensi, tentang identitas, dan juga nilai-nilai bisa mengambil dari buku-buku seperti Meditation oleh Marcus Aurelius ya, Being and Time oleh Martin Heidegger. Semua bisa memasuki makna diri ya. Ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu-ilmu politik dapat membantu memahami individu, berinteraksi dengan masyarakat dan budaya. Buku seperti The Social Animal oleh
Elliot Aronson misalnya, Gun, Germs and Steel karya Jared Diamond, itu semua melibatkan berbagai aspek ya. Juga karya-karya sastra, buku-buku klasik seperti To Kill a Mockingbird ya, karya Harper Lee ya misalnya, The Catcher in the Rye ya, karya Salinger ya. Juga bisa membaca buku-buku tentang mindfulness, kesehatan mental, healing, spiritual healing ya, seperti The Power of Now karya Eckhart Tolle, The Miracle of Mindfulness, dan banyak sekali kita bisa memasuki proses mulat sariro atau introspeksi diri. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk menjelajahi, menemukan sesuatu tentang diri kita sendiri. Nah, proses spiritual inilah yang ingin saya jelaskan, yaitu ketika dalam perjalanan saya mendampingi wejangan Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu ber 4 November yang lalu di Sanggar Pawelingan yang diwedarkan oleh Romo Haryanto Wibowo, saya menangkap adanya kristalisasi dari keluasan penjelajahan manusia mencari diri pribadi, melepas hal-hal teoritis, menjadi terfokus ya. Kita sering menemukan banyak konten spiritual khusus tentang Sastro Jendro yang hanya karangan belaka dan sekadar mengisi konten di medsos. Pada wedaran Romo Haryanto Wibowo ini merupakan suatu konsep yang saya nilai sebagai pedoman yang tak bisa dilepaskan, yaitu ilmu iku kelakone kanthi laku. Sekali lagi, ilmu iku kelakone kanthi laku. Nah, Romo Haryanto membawakannya dengan cara kekinian. Saya mencoba mereview pembabaran yang sering juga saya utarakan di YouTube saya, bahwa dalam Sastro Jendro yang pernah saya pelajari dari Kanjeng Pangeran Haryo Darudriyosomo Diningrat, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak perlu ngoyoworo dan meluas. Dengan teori-teori tidak praktis, kita akan terperangkap pada referensi yang liar. Selama ini saya berani mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Romo Kanjeng Pangeran Haryo Darudriyo, seperti juga yang kemarin ada di wejangkan di Ungaran ya, itu selalu disertai pembuktian sebagai ilmu kejiwaan Jawi yang kasunyatan. Nah, sobat-sobat budaya, kalau kita mendengarkan beberapa konten di YouTube, kemudian tulisan-tulisan, itu sekedar teori dan karangan belaka. Mengenali diri pribadi pada tahap awal dalam Sastro Jendro adalah menyadari manusia memiliki piranti atau perangkat yang diberikan oleh Gusti Kang Maha Kuwasa, yakni patang anasir tubuh, bumi, geni, banyu, angin, 4 unsur. Setelah ada gumpalan 4 unsur itu, dihidupkanlah roh yang ditiupkan dari alam antah berantah, alam suwung yang kemudian menjadi bakal janin. Nah, 4 unsur menjadi wadah, kemudian tumbuh menjadi apa yang disebut memiliki konstruksi tubuh. Jadi bayi itu, janin itu akan memiliki wulu, kulit, daging, urat, getih, balung, dan sumsum. Artinya manusia tidak punya tulang atau balung ya, dia tidak akan tegak berdiri. Tidak punya sumsum, otomatis tidak punya otak, tidak bisa berpikir seperti hewan.
Nah, di dalam sastra Jendra yang kita kenal ya, yang kita pelajari, yang saya pelajari, itu mengenal candra manusia. Ya, candra manusia ini terbagi antara jasmani dan rohani. Karena untuk memasuki ke yang rohani itu sudah masuk pada taraf kasepuhan. Ya. Panca indera, alat komunikasi juga. Kita mempunyai hidung, telinga, mata, kulit, lidah. Hidung sebagai penciuman ya, juga tempat aliran nafas ya, telinga untuk mendengar, mata melihat, kulit untuk merasa, meraba, lidah untuk mengecap, merasakan rasa. Dari candra jasmani, murid-murid diwejang, dilatih untuk membangkitkan kekuatan metafisisnya. Bukan dari entitas luar, jin, setan, dan lain-lainnya, namun melalui suatu praktikum yang memasuki ranah cahaya putih atau cahaya Tuhan Yang Maha Esa. Maka disebutkan uripku cahyaning Gusti Allah, uripku cahyaning Gusti Allah. Itu diinisiasi terus agar kita bisa membangkitkan apa yang dikatakan memiliki 4 unsur, 7 konstruksi, dan juga 3 kesadaran, yaitu kesadaran rasa, kesadaran rogo, dan kesadaran pikir. Nah, praktek dari candra manusia, candra jasmani manusia, itu juga kita sebut sebagai keragaan. Kemudian sering disebut dengan kanuragan, berhubungan dengan rogo. Kasatrian, karena rogo ini bisa melakukan satu kekuatan mempertahankan diri. Dan kemudian juga ada yang menyebutkan sebagai kadigdayan, karena ternyata ketika kita sudah melakukan triwikromo itu, kekuatan itu akan muncul seolah-olah gaib bisa didatangkan. Nah, ini dia dalam wejangan sastra Jendra. Praktek-praktek ini akan kita jumpai sebagai untuk mengerti apa yang disebut kasunyatan, bukan teoritis ya. Bukan teoritis, bukan alam pikir. Betul-betul kita dihadiri suatu kekuatan gaib. Gaib itu bisa didatangkan ya, dengan cara-cara itu tadi, membangkitkan apa yang kita sadari sebagai candra jasmani manusia. Begitu pula kalau kita meninggal, kita tidak tahu kemana ya. Makanya pada kasepuhan sastra Jendra nanti, di kasepuhan ya, setelah melatih triwikromo dan menuju samadhi sempurna, kita akan mengenali lorong gaib. Manusia meninggal atau pulang kembali ke alam suwung, ke alam asal mula kita, itu merupakan satu perjalanan kumoro. Ini dalam kasepuhan ya. Nah, makanya mati bisa bali, guru sejati hang wurui, bayu sejati handalani, trukul saka niat ngeracut busananing manusa. Itu dari aksara Jawa Mogo Botongo ya. Mati bisa bali, guru sejati hang wurui, bayu sejati handalani, trukul saka niat ngeracut busananing manusa. Jadi kita melepaskan semua busana kita, ngerajut, sehingga kita ini kembali kepada alam suwung yang sudah masuk dalam keabadian. Nah, sobat budaya, kemarin ya, saya juga memberikan satu ular-ular sedikit bahwa murid-murid baru yang mendapat wejangan itu saya sebut sebagai mendapat Wahyu Sastro Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu, karena ajaran atau wedaran ini sangat jarang diadakan. Kemudian juga nganut rasa dari sang guru ya. Jadi banyak kemarin yang memang punya niat datang dari luar kota jauh dan
itulah mereka yang kedunungan. Artinya mereka mendapatkan wahyu itu. Kalau memang belum mendapatkan wahyunya, memang tidak akan terdukung. Karena banyak orang yang mencari tetapi baru beberapa tahun mendapatkan wejangannya. Jadi banyak orang yang mencari-cari tapi tidak menemuinya. Nah, menerjemahkan individuasi atau pencarian diri pribadi tidak hanya rajin membaca, diskusi sampai tua, tetapi dilakoni. Ilmu kelakon kanthi laku. Ilmu iku kelakon kanthi laku. Nah, sobat-sobat budaya, saya sudahin dulu sampai di sini. Mudah-mudahan nanti saya akan melanjutkan lagi. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dihayati. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam budaya, Rahayu.